Jadi ya memang pengalaman-pengalaman itu saya rangkum ke dalam kalimat-kalimat itu setelah melalui beberapa perenungan gitu. Setelah melalui beberapa waktu saya di sana, justru di awal-awal itu enggak sih. Tapi yang jelas ketika di rehab itu kan kita kan terisolasi, kita tidak boleh berkomunikasi gitu. Ada sih komunikasi tapi memang dikasih waktu 2 minggu sekali gitu. Kita tidak bisa dikunjungi karena kebetulan pandemi juga gitu. Dan sambil memikirkan beberapa hal yang terjadi di luar, proyek-proyek dengan My Music yang tertunda, proyek dengan yang lain yang tertunda. Jadi tuh ada beberapa jeda waktu di mana saya harus mengumpulkan energi untuk menulis dulu, mengumpulkan mood, baru ketika saya menulis saya bisa menulis langsung beberapa lirik lagu gitu Mbak Eva. Dari 15 itu sendiri pasti kan ada yang Pak kepribadi yang akhirnya kebentur dengan permasalahan ini. Ketika hal itu titik terendahnya Mas Anji kah itu? Iya, kayaknya jadi sebenarnya dari beberapa lagu itu ada yang belum selesai ditulis liriknya. Jadi memang kan dalam pola pembuatan lagu saya ya pasti Ade juga begitu. Kadang-kadang kami menemukan nada gitu, notasi, lalu nanti kayaknya ditulis nanti deh gitu. Nah, tapi gara-gara ngobrol sama Mbak Eva kayaknya saya bisa tulis titik terendah deh kayaknya. Perlu royalti kan nih Mbak? Langsung ditawarin ya. Titik rendah, wah bagus tuh kayaknya buat judul lagu. Tapi ya memang yang jelas sih yang saya alami kemarin itu memang saya mengalami fase terendah dalam hidup saya, maksudnya secara keadaan ya, secara tekanan emosi, gimana perasaannya itu. Jadi waktu itu memang saya sempat 2 minggu di Polres dan juga sisanya di rehab gitu, dan dua-duanya punya tekanan yang berbeda. Tapi ya itu beneran titik terendah sih Mbak. Bagus juga ya, titik terendah ya. Belum ada lagu titik terendah kayaknya. Oh bener Mbak, kayaknya bisa dapat royalti deh kayaknya. Titik terendah, inspired by Mbak Eva. Diingetin ya Mbak Eva nanti ya, kalau misalkan. Oh serius ya? Dituntut gak nih? Ini direkam soalnya. Mas Anji, tapi pihak keluarga sendiri ketika ada kejadian seperti ini, terus banyak juga job tertinggal gitu ya, Mas Anji sendiri pertanggungjawabannya itu seperti apa sih? Terhadap keluarga? Ya, keluarga dan pekerjaan. Untuk pekerjaan, alhamdulillah beberapa pihak yang memang sudah deal untuk bekerja sama itu tidak menarik kerjasamanya, tapi memang bukan di skip, dimundurkan timelinenya. Jadi so far sih sampai hari ini masih belum ada yang dibatalkan gitu. Tapi kalau untuk keluarga yang memang saya yang jelas selain menitipkan ke Allah juga menitipkan ke My Music. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik gitu. Semuanya terjaga. Walaupun entah bagaimana caranya tapi semua terjaga sampai hari ini. Kalau pihak keluarga sendiri seperti apa sih memaafkan gitu, dan Mas Anji kan pasti juga meminta maaf pada keluarga dengan semua hal-hal yang mungkin maaf kemarin itu. Kalau Mas Anji sendiri itu seperti apa sih ke mama, mungkin ke istri, ke anak-anak? Iya, yang pasti yang paling utama terkena imbas paling kencang itu kan pasti keluarga ya, keluarga, baru My Music gitu, manajemen. Saya pastinya langsung meminta maaf kepada mereka, dan karena anak-anak itu memang sudah besar, yang 2 anak sudah besar, 3 anak bahkan sudah mengerti. Jadi saya memang menceritakan kepada mereka ketika saya sudah keluar ya, saya ceritakan, dan yang pastinya saya minta maaf tanpa alasan gitu, yang meminta maaf aja karena memang udah harus, hal itu yang harus diungkapkan. Kalau sama istri ya jelas sudah dari awal juga kan dia yang dari awal bersama-sama gitu, ya bersama My Music. Jadi yang memang waktu itu yang bisa ketemu sama saya selain karena pandemi ya gitu, waktu itu memang cuma istri, kakak saya, manajer, dan ya keluarga My Music. Jadi kepada mereka lah saya meminta maaf terutama, dan
alhamdulillah didukung dengan sangat baik hingga hari ini. Mungkin terakhir penyesalannya gimana sih Mas, dalam artian kayak tadi kan karena Mas Andi kan sangat disayangi oleh keluarga yang keluarga besar, ada keluarga musik semuanya. Penyesalan yang titik akhirnya Mas Andi merasakan ya gue nyesal dan gue tidak akan berbuat kembali gitu. Jadi pengen nyanyi nih. Nyanyi aja banyak. Apa? Oh, jangan nih. Jangan. Pokoknya kan dan aku jangan deh. Pokoknya nanti gitu. Liriknya boleh Pak. Pokoknya yang jelas di titik kemarin ini saya menyadari bahwa Penyesalannya. saya menyesal, dan saya tuh kemarinan itu saya berpikir bahwa hidup ini ya tentang saya aja gitu. Agak egois memang. Selama ini ya selama beberapa waktu belakangan saya lupa bahwa hidup saya ini bukan cuma punya saya sendiri, tapi juga punya istri, punya keluarga, punya manajemen, punya masyarakat juga gitu. Jadi itu yang mau saya ungkapkan sih gitu, bahwa saya menyesal karena kemarinan saya terlalu egois memikirkan diri saya sendiri gitu. Nanti penyesalannya akan Jadi lagu lagi. enggak, emang udah jadi lagunya udah jadi. Yang jelas kayaknya sih saya akan bisa sampaikan perasaan ini dengan komplit gitu ketika memang nanti saya rilis lagunya sih, karena memang di lagu itu saya bercerita banyak yang kalau diceritain sekarang nanti bocornya kebanyakan ya Mbak. Oh, gimana Andi, makasih. Terima kasih. Mas Andi, tadi dari MOP. Ya. Jadi memang dari pihak rumah sakit itu memang ada konsultasi, tapi ini dibebaskan karena sebetulnya saya juga bukan yang pecandu parah gitu, bukan, karena di dalam rehab itu juga saya hanya minum obat vitamin, tidak minum obat-obat apapun, jadi withdrawalnya juga nggak ada gitu. Jadi sekarang sih saya udah baik-baik aja. Bagaimana caranya ke depan supaya tidak menggunakan lagi? Salah satu cara, ya sebenarnya gini sih, bodoh banget sih kalau misalnya saya masih begitu lagi, karena yang kemarin tuh pukulannya telak sekali ya buat saya. Yang kemarin tuh rasanya nggak enak banget, seperti yang tadi dibilang sama Mbak Eva, itu ada di titik terendah itu. Dan untuk jaga-jaga dan untuk meyakinkan keluarga sih memang saya bilang saya sih akan secara berkala akan tes urin sih sendiri gitu. Setidaknya untuk preventif ke saya sendiri dan juga membuat percaya, menenangkan orang-orang di sekeliling saya ya, karena memang stigma kepada pecandu tuh biasanya begitu, wah pasti akan pakai lagi gitu. Dan memang kebanyakan orang-orang yang masuk ke rehab itu selalu ngomong udahan, tapi keluar pakai lagi gitu. Nah, mereka tidak mendapatkan kasus hukum, mereka tidak preskon di depan puluhan wartawan sih, jadi nggak tahu rasanya ya gitu. Dan dengan pemberitaan itu kan pasti kemarin tuh banyak menohok, terutama kepada keluarga saya, kepada manajemen saya. Saya bisa bayangin waktu itu Mbak Putri menerima berapa WhatsApp, berapa telepon adik, istri saya, keluarga saya, belum nanti anak-anak saya gitu, bisa googling. Jadi buat saya ya tidak perlu berjanji kepada siapapun sih. Yang jelas saya berjanji kepada diri saya sendiri yang paling penting, bahwa yang kemarin dilalui itu udah nggak enak, dan itu karena rasa egois saya. Sedikit lagi Mas, bagaimana memulihkan kepercayaan terhadap para fans? Karena kan Mas Andi kan dianggap selama ini fans tuh menganggap Mas Andi itu Baik-baik aja. Inspire dengan latar belakang pendidikan Mas Andi, saya juga tahu karena pernah wawancara di TV Balik dulu. Oh iya. Jadi akhirnya makanya bagaimana memulihkan itu? Memulihkannya, jadi memang sejak dulu memang saya selalu bilang bahwa ketika kamu menyukai seorang artis seniman, sukailah karyanya gitu. Karena di luar karyanya dia adalah manusia biasa seperti juga yang lain gitu. Dia juga melakukan banyak hal jelek pastinya, semua orang pasti melakukan dosa gitu, dan jangan dicontoh, jadi ambil baiknya, buang buruknya. Dan saya sih saya agak sulit untuk kalau misalnya harus melakukan
cara-cara kayak saya tidak akan pakai lagi kepada kalian, saya berjanji gitu, bukan kayak gitu, tapi saya menunjukkan aja dengan apa yang saya lakukan, dan saya berikan karya-karya yang memang harus saya rilis, karena memang udah sejak pandemi sih memang nggak pernah rilis lagu. Betul ya Mbak ya, sejak pandemi itu udah dari 2019 bahkan udah nggak pernah rilis lagu, jadi kayaknya memang kemarin diingetin kali, hey rilis lagu. Dan besok-besok juga akan banyak project sih sama Ade juga. Secara Ade sekarang jadi tuh, orang tuh suka minta apa namanya, nggak mau dipuji tapi sebenarnya pengen dipuji kan. Tolong ditayangin yang ini. Ade tuh lagi jadi penulis lagu yang paling dicari sekarang gitu, dan insya Allah tahun 2021 kami akan berkolaborasi dalam karyanya Ade. 2022